Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 12, yaitu tentang masa demokrasi liberal ya. Jadi, demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin kabinet ya. Demokrasi liberal sebenarnya sama dengan sistem parlementer. Namun, penyebutan ini dipergunakan untuk menandai perbedaan dengan masa demokrasi terpimpin yang terjadi setelah demokrasi liberal ini ya. Kesepakatan Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bundar salah satunya adalah membentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 sebagai dasarnya ya. Nah, sidang parlemen dan senat RIS pada tanggal 16 Desember tahun 1949 menunjuk Soekarno sebagai presiden RIS dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri RIS. Lalu, pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 RIS kembali menjadi Republik Indonesia dan kepemimpinannya dilanjutkan oleh Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri sejak bulan September tahun 1950. Masa demokrasi liberal ini ternyata ditandai dengan ketidakstabilannya kehidupan politik dan ekonomi, di mana terjadinya jatuh bangunnya kabinet yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas kabinet-kabinet apa saja yang pernah memerintah pada masa demokrasi liberal di Indonesia ya. Yang pertama yaitu adalah Kabinet Natsir. Jadi Kabinet Natsir ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi, sedangkan PNI itu menjadi pihak oposisi. Nah, program Kabinet Natsir yang pertama adalah menyempurnakan organisasi angkatan perang, yang kedua memperkuat ekonomi rakyat, yang ketiga memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Lalu pada masa Kabinet Natsir ini ternyata terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti ada gerakan Andi Aziz, APRA, lalu ada RMS. Nah, perundingan Irian Barat dirintis namun mengalami jalan buntu. Oleh karena itu muncul mosi tidak percaya di mana PNI tidak setuju berlakunya sebuah aturan, yaitu adalah PP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan partai Masyumi saja ya. Nah, itulah Kabinet Natsir. Kita lanjutkan ke Kabinet Sukiman ya. Jadi Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI ya. Nah, ditandai banyaknya korupsi pada lembaga-lembaga negara. Lalu adanya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Corcoran mengenai bantuan ekonomi dan militer atau nota ini dinamai juga dengan Mutual Security Act MSA ya. Nah, hal ini ternyata bisa mencederai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Akhirnya DPR menggugat Kabinet Sukiman ini ya. Lalu kita lanjutkan ke Kabinet Wilopo ya. Jadi koalisi Kabinet Wilopo ini terdiri dari ada PNI, Masyumi, PSI ya. Nah, ternyata Wilopo ini juga berasal dari partai PNI ya. Kabinet ini merupakan kabinet yang merencanakan pemilu pertama kali ya. Kemudian masalah yang dihadapi oleh Kabinet Wilopo ini adalah adanya sebuah peristiwa besar, yaitu disebutnya peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Nah, ini disebabkan adanya campur tangan parlemen terhadap militer, terjadi perpecahan di tubuh militer ketika Kolonel Bambang Sugeng meminta presiden untuk menurunkan AH Nasution dari KSAD ya. Lalu parlemen akhirnya mengecam tindakan dari pemerintah atau kabinet.
anggota parlemen akhirnya mengajukan mosi tidak percaya. Akhirnya TB Simatupang dan Aha Nasution mengundurkan diri dan KSAD lalu dijabat oleh Bambang Sugeng tersebut ya. Masalah lain yang terjadi yaitu adalah sebuah peristiwa besar juga, namanya adalah peristiwa Tanjung Morawa. Nah, peristiwa ini disebabkan karena adanya para pengusaha asing menuntut lahan perkebunan mereka yang digarap oleh rakyat sejak penjajahan Jepang. Ternyata pemerintah menyetujui hal tersebut karena dianggap akan memberikan devisa bagi negara. Namun rakyat melakukan protes, akhirnya terjadi sebuah peristiwa di mana terjadinya tembak-menembak oleh polisi. Akhirnya muncul mosi tidak percaya dari pemerintah kepada kabinet itu, ya. Kabinet yang keempat yaitu adalah Kabinet Ali Sastro Abidjoyo yang pertama ya. Nah, Kabinet Ali Sastro Abidjoyo yang pertama ini merupakan koalisi antara PNI dan NU, sedangkan Masyumi menjadi pihak oposisi. Nah, terjadi pemberontakan Daud Bere di Aceh pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Abidjoyo yang pertama ini. Lalu setelah Bambang Sugeng menjadi KSAD, ia justru meminta untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh Bambang Utoyo. Namun keputusan ini ditolak oleh Zulkifli Lubis dan memboikot pelantikan KSAD tersebut ya. Akhirnya banyak partai yang menarik menterinya dari Kabinet Ali Sastro Abidjoyo yang pertama ini. Namun Kabinet Ali Sastro Abidjoyo yang pertama ini berhasil mempersiapkan pemilu pada tahun 1995 ya. Lalu kita lanjutkan ke kabinet yang kelima, yaitu adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi Burhanuddin Harahap ini berasal dari Partai Masyumi, sedangkan PNI menjadi pihak oposisi. Kabinet ini berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1955 yang berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Kabinet ini juga berhasil mengembalikan Aha Nasution menjadi KSAD dan juga berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda. Ternyata hasil pemilu tahun 1955 itu mengubah susunan keseimbangan perwakilan di DPR. Kabinet yang keenam yaitu adalah Kabinet Ali Sastro Abidjoyo yang kedua. Nah, kabinet ini merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU ya. Nah, kabinet ini membatalkan seluruh isi perjanjian KMB. Namun mendapat masalah ketika ada terjadinya pemberontakan PRI Permesta ya pada Kabinet Ali Sastro Abidjoyo yang kedua ini. Selain itu terjadi perpecahan juga antara PNI dan Masyumi. Masyumi menarik semua menteri dari kabinet dan meminta Ali Sastro untuk memberikan mandatnya. Ali Sastro Abidjoyo akhirnya menyerahkan mandatnya pada presiden, tapi karena keadaan yang kacau, akhirnya presiden membentuk kabinet ahli atau disebut juga dengan kabinet karya ya. Dan yang terakhir yaitu adalah kabinet karya atau disebut juga kabinet Juanda ya. Nah, kabinet karya ini merupakan zakon kabinet atau kabinet kerja yang dipimpin oleh Juanda dan juga ada 3 orang. Yang pertama ada Hardi, lalu ada Inham Chalid dan Leimena ya. Nah, kabinet karya ini membentuk pancakarya atau 5 karya ya. Yang pertama yaitu adalah membentuk Dewan Nasional, yang kedua menormalisasi keadaan di Indonesia, yang ketiga melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, yang keempat memperjuangkan Irian Barat, dan yang kelima mempercepat pembangunan di Indonesia. Nah, Dewan Nasional bertugas menampung aspirasi dari kekuatan non-partai atau dari masyarakat. Pemerintah akhirnya melaksanakan Munas atau disebut juga dengan Musyawarah Nasional pada tanggal 14 September tahun 1957 dan pada bulan Desember tahun 1957 juga diselenggarakan MUNAP atau Musyawarah Nasional Pembangunan. Pada kabinet karya ini muncul peristiwa rencana percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada bulan November tahun 1997, disebut juga dengan peristiwa Cikini ya.
yang diduga direncanakan oleh pendukung dari Zulkifli Lubis ya. Muncul juga gerakan perjuangan menyelamatkan negara Republik Indonesia yang meminta untuk pembubaran Kabinet Karya ini. Kabinet ini akhirnya berhasil mengatur kembali batas perairan nasional dengan dikeluarkannya deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Itulah kabinet-kabinet yang pernah berkuasa pada masa demokrasi liberal di Indonesia.